Halo, selamat sore teman-teman. Saya Separgunan Sinaga. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul yaitu analisis sinyal dalam domain frekuensi. Saya dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 5233530020. Kita masuk kepada pengertiannya dulu, yaitu apa itu analisis sinyal dalam domain frekuensi. Analisis sinyal dalam domain frekuensi adalah proses mengubah sinyal dari bentuk aslinya di domain waktu atau time domain menjadi representasi di domain frekuensi atau frekuensi domain. Tujuannya adalah untuk melihat kandungan frekuensi dalam sinyal tersebut, yaitu frekuensi-frekuensi apa saja yang membentuk sinyal serta beberapa kuat atau amplitudo masing-masing frekuensinya. Kita masuk kepada contoh gambarnya saja. Dapat kita lihat dari gambar sini, yaitu gambar yang di atas atau gambar yang pertama, yaitu inilah gambar sinyal dalam domain waktu. Dapat kita lihat dia bernilai 0 ke 1, lalu ke 1 ke minus 1, balik ke 1, min 1, 1, min 1 gitu terus hingga dari waktu 0 ke hingga 0,25. Inilah gambar sinyalnya dalam domain frekuensi. Dapat kita lihat dia dari frekuensi 0 hingga ke 500 Hz. Begitulah gambar sinyalnya. Lalu kita masuk cara mengubahnya ke dalam domain frekuensi. Jika diberikan sinyal periodik, maka kita menggunakan direct Fourier. Jika diberikan sinyal non periodik, maka kita menggunakan transformasi Fourier continue. Nah, kita langsung masuk kepada contoh soalnya saja. Yaitu di sini ada direct Fourier. Contoh soalnya yaitu diberikan gambar, yaitu amplitudonya yaitu dia pada saat dia bernilai 1, dia pada saat waktu 0 hingga ke 1. Dia bernilai amplitudo 0, dia pada saat waktu 1 hingga ke 2. Dia bernilai 1 lagi, amplitudonya 1, dia bernilai pada saat waktu 2 hingga ke 3. Pada saat amplitudo 0, dia dari domain waktu 3 ke 4. Pada saat dia bernilai 1, dia pada waktu atau 4 ke 5. Pada saat bernilai amplitudo 0, dia pada waktu 5 ke 6. Pada saat beramplitudo 1, dia pada saat waktu 6 ke 7. Dan pada saat amplitudo 0, dia bernilai pada saat waktu 7 ke 8. Untuk pekerjaannya, kita mengerjakan mengubahnya ke dalam domain frekuensi dari waktu 0 hingga ke 2 dulu. Waktu 0 ini hingga ke waktu 2. Dia itu kita dapat mengerjakannya. Kita mengerjakannya itu pada saat waktu dia di sini pada saat bernilai 1, dia pada saat 0 hingga ke 1. Berarti dia bernilai 1 pada saat 0 kecil dari T Nah, dia bernilai 1 dari pada saat T-nya itu lebih besar dari 0 dan T-nya lebih kecil dari 1. Dapat kita lihat dari gambar. T-nya lebih kecil dari 0 dan T-nya lebih besar dari 0 dan T-nya lebih kecil dari 1. Dia bernilai 1. Dan juga dia bernilai 0 pada saat dapat kita lihat dari gambar, dia pada saat T-nya lebih besar dari 1 dan T-nya lebih kecil dari 2. Dapat kita tulis yaitu dia dari T-nya lebih kecil dari 1, lalu T-nya lebih besar dari 1, lalu T-nya lebih kecil dari 2. Inilah untuk persamaannya agar kita memudahkannya nanti dapat mengubahnya dalam domain T atau waktunya. Untuk persamaan yang diberikan dalam direct Fourier itu yaitu X domain T atau domain waktu sama dengan A0 ditambah limit N kurang 1 hingga dari AN kali cos NWT
ditambah Bn kali sin NWT. Untuk mencari nilai A0-nya, kita mendapatkan persamaan yaitu 1 per T atau 1 per amplitudo, integral 0 hingga ke batas amplitudonya yang kita cari, X domain T atau domain waktu terhadap dt. Untuk mencari nilai AN-nya yaitu dapat persamaannya yaitu 2 per amplitudo batas 0, integral dari 0 hingga ke amplitudo, batas amplitudonya, X domain waktu dikali cos NWT terhadap dt. Untuk mencari nilai Bn tersebut, yaitu kita menggunakan persamaan yaitu Bn sama dengan 2 per amplitudo integral 0 hingga ke batas amplitudonya X domain waktu sin NWT terhadap dt. Kita langsung masuk kepada pekerjaannya yaitu untuk A0-nya kita masuk persamaannya tadi yaitu A0-nya sama dengan 1 per amplitudo integral 0 hingga ke batas amplitudonya X domain T terhadap dt. Kita masukkan substitusi nilai amplitudonya. Dapat kita lihat dari gambar tadi amplitudo kita dari batas 0 ke 2. Jadi amplitudonya yaitu 2. Dari amplitudo yang kita dapat tadi 2. Jadi A0 sama dengan 1 per 2 integral 0 hingga ke 2 X domain waktu terhadap dt. Untuk integral dari 0 hingga ke 2 ini tidak bisa langsung kita integralkan. Jadi kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Jadi kita pisahkan dari integral 0 hingga ke 1 dan integral 1 hingga ke 2. Jadi persamaan yang didapat yaitu A0 sama dengan 1 per 2 dikali integral 0 hingga ke 1. Dari pada saat 0 ke 1 dia bernilai 1. Dapat kita lihat dari persamaan ini. Dia pada saat 0 ke 1 pada saat 0 ke 1 dia bernilai 1 dan pada saat dia 1 ke 2 dia bernilai 0. Kita masukkan kepada X domain waktunya saja langsung. Ini dia bernilai 1 tadi pada saat 0 ke 1. Jadi kita masukkan persamaan. Ini kita substitusikan X domain waktunya itu 1 terhadap dt. Ditambah integral 1 ke 2 dia 0. Tadi kan kita dapat lihat tadi dia bernilai 0 pada saat 1 ke 2. Pada saat waktu 1 ke 2. Terhadap dt. Jadi kita lihat dari integral 0. Integral 0 itu hasilnya 0. Jadi kita tidak usah tulis persamaannya. Jadi kita masuk kepada yang tersisa yaitu A0 sama dengan 1 per 2 integral 0 hingga ke 1 terhadap dt. Integral 1 terhadap dt yaitu 1. Jadi 1 per 2 dikali 1 yaitu hasilnya yaitu A0 sama dengan 1 per 2. Itulah yang didapat dari persamaan A0-nya. Lalu kita masuk kepada persamaan AN-nya itu rumusnya ini. 2 per amplitudo integral 0 hingga ke batas amplitudonya X domain waktu cos NWT terhadap dt. Kita langsung masuk ke pekerjaannya yaitu AN sama dengan 2, ini rumusnya yaitu AN sama dengan 2 per amplitudo integral 0 hingga ke batas amplitudonya X domain waktu dikali cos NWT terhadap dt. Kita masukkan substitusi nilai amplitudonya tadi yaitu amplitudonya 2. Jadi AN sama dengan 2 per 2 integral 0 hingga ke 2 X domain T cos NWT terhadap dt. Sama seperti tadi, integral 0 hingga ke 2 itu tidak bisa langsung kita integralkan, jadi kita memisahkannya terlebih dahulu. Yaitu integral dari 0 ke 1 dan integral 1 ke 2. Jadi kita dapat persamaannya yaitu 2 per 2 dikali integral 0 ke 1. Tadi X domain waktunya pada saat amplitudo 0 ke 1. Pada saat dia 0 ke 1, dia bernilai 1, maka kita masukkan ke X domain T-nya yaitu 1 cos N2pi T per
amplitudo. Kenapa kita dapat persamaan N2Pi dikali waktu per amplitudo? Karena kita W itu persamaannya itu 2Pi F atau 2Pi frekuensi. Atau sama dengan karena kita dapat amplitudo jadi kita ubah F-nya itu atau frekuensinya itu frekuensi sama dengan 1 per amplitudo. Jadi 2Pf kita dapat yaitu 2pi dikali 1 per amplitudo. Jadi kita dapat 2pi per T atau per amplitudo. Jadi kita dapat persamaannya ini cos N2Pi dikali waktu terhadap amplitudo terhadap dt. Ditambah integral 1 ke 2. Tadi dia pada saat kedua dia bernilai 0, maka kita masukkan ke substitusi X domain T-nya itu 0. Cos N2Pt per amplitudo. Sama seperti tadi, W-nya kita ubah jadi 2Pi per amplitudo terhadap dt. Kita masukkan nilai dari amplitudonya yang didapat yaitu tadi 2, yaitu N sama dengan 2 per 2 dikali integral 0 hingga ke 1 cos N2Pt per 2 terhadap dt ditambah integral 1 hingga ke 2 0 cos N2Pt per 2 terhadap dt. Karena di sini integral 0 sama dengan 0, maka dapat kita lihat 0 dikali cos N2Pt per 2 sama dengan 0. Jadi sisa integral 1 hingga ke 2 0 terhadap dt. Integral dari 0 terhadap dt yaitu 0, jadi kita tidak usah tulis persamaannya. Di sini 2 per 2 sama dengan 0. Jadi kita habiskan. Jadi kita tidak usah tulis lagi. Jadi kita hanya menyisakan dari persamaannya yaitu integral 0 hingga ke 1 dikali cos N2Pi T terhadap 2. Jadi di sini 2 per 2 dapat dibagikan, jadi menyisakan yaitu N sama dengan integral 0 hingga ke 1 dikali cos NPT terhadap dt. Kita integralkan yaitu integral dari cos NPT terhadap dt yaitu sin. Integral dari cos yaitu sinus. Jadi kita dapat persamaannya yaitu 1 per NP sinus NPT batas 0 hingga batas 1. Kita masukkan batas 0 ke batas 1-nya, jadi N sama dengan 1 per NP sin NP. Tadi batas 1-nya kita masukkan batas 1-nya yaitu dikali T-nya itu 1. Jadi dapat persamaannya 1 N per NP sin NP dikali 1 dikurang 1 per NP sin NP. Kita masukkan batas 0-nya yaitu 0. Jadi kita lakukan perkalian. Jadi yang didapat hasilnya yaitu 1 per NP sin NP dikurang 1 per NP sin 0. Karena NP dikali 0 sama dengan 0. Sin 0, hasil dari sinus 0 sama dengan 0. Sinus 0 derajat sama dengan 0. Jadi ini didapat 0. Dan sinus pi sama dengan 180 derajat. Jika diberikan N-nya sama dengan 1, maka yang didapat yaitu sinus pi-nya 180 derajat, maka sinus dari 180 derajat yaitu 0. Jika kita berikan nilai N-nya itu 2, maka sinus 2 dikali pi atau 2 dikali 180 derajat sama dengan sin 360 derajat. Hasil dari sinus 360 derajat sama dengan 0. Jadi hasil dari N-nya sama dengan 0. Kita masuk kepada persamaan Bn-nya. Mencari nilai Bn-nya yaitu persamaannya yaitu 2 per amplitudo integral 0 hingga ke batas amplitudonya X domain waktu sin NWT terhadap dt. Kita langsung ke penyelesaiannya yaitu ini Bn. Nah,
Kita masukkan persamaan tadi yang diberikan, yaitu Bn sama dengan 2 per amplitudo integral 0 hingga batas amplitudo X domain waktu sin NWT terhadap dt. Kita masukkan nilai amplitudonya atau nilai T-nya, yaitu Bn sama dengan 2 per 2 integral 0 hingga ke 2 X domain waktu sin NWT terhadap dt. Karena kita tidak bisa langsung menyelesaikan integral 0 hingga ke integral 2, jadi kita memisahkan, yaitu memisahkan dengan cara integral 0 hingga ke 1 ditambah integral 1 hingga ke 2. Jadi didapat persamaannya, yaitu Bn sama dengan 2 per 2 dikali integral 0 hingga ke 1. Kita masukkan nilai X domain T-nya, yaitu tadi pada saat dia 0 ke 1 dia bernilai 1, jadi kita tulis itu 1 dikali sinus N2pi T terhadap N2pi T per amplitudo terhadap dt. Dapat kita dapat N2pi T atau waktu per amplitudonya, yaitu dari kita ubah W-nya itu atau omega-nya menjadi 2pi per amplitudo. Ditambah integral 1 hingga ke 2, 0. Kita masukkan nilainya tadi, nilai pada saat dia 1 ke 2 dia bernilai 0. Jadi kita tulis di sini 0 dikali sinus N2pi T per amplitudo terhadap dt. Sama seperti tadi, omeganya kita ubah jadi 2pi per amplitudo. Jadi kita dapat kita mensubstitusikan nilai amplitudo tadi, yaitu 2, jadi Bn sama dengan 2 per 2 dikali integral 0 hingga ke 1 dikali sinus N2pi T per 2 terhadap dt, ditambah integral 1 hingga ke 2, 0 dikali sinus N2pi T per 2 terhadap dt. Di sini dapat kita lihat di sini 0 dikali sinus N2pi T per 2 hasilnya tetap 0. Jadi integral dari 0 terhadap dt yaitu 0. Jadi kita tidak usah menulis persamaannya. Di sini N2pi T per 2 per 2-nya dapat dibagikan, jadi menyisakan NPT-nya. Di sini 2 per 2 dapat dibagikan jadi habis, yaitu menyisakan hasil dari persamaannya, yaitu Bn sama dengan integral 0 hingga ke 1 sin NPT terhadap dt. Jadi kita integralkan sin NPT-nya terhadap dt-nya, yaitu integral dari sinus yaitu min cos, jadi dapat persamaannya yaitu hasil dari integralnya yaitu min 1 per NP cos NPT batas 0 hingga batas 1. Kita masukkan batas 0 hingga batas 1-nya, jadi dapat persamaannya yaitu Bn sama dengan min 1 per NP cos NP, waktunya batas waktu satunya tadi 1, jadi kita kalikan 1. Mengapa dia tidak dikurang di sini? Karena dia bernilai minus. Minus dikurang dikali minus sama dengan positif, jadi menyisakan jadi positif, ditambah 1 per NP cos NP dikali 0 batas waktu 0-nya. Bn-nya jadi kita dapat persamaannya, yaitu kita kalikan dari batas waktunya itu batas waktu 0 dan batas waktu 1. Jadi Bn sama dengan min 1 NP cos NP ditambah 1 per NP cos 0. Karena ini perkalian NP kali 0, jadi menyisakan cos 0. Bn cos 0 sama dengan 1, jadi dapat kita tulis persamaannya di sini 1. Jadi didapat persamaannya yaitu Bn sama dengan min 1 per NP cos NP tambah 1 per NP dikali 1. Hasil dari cos 0-nya itu. Jadi dapat kita kalikan 1 per NP-nya dikali 1, jadi dapat hasil akhirnya yaitu Bn sama dengan min 1 per NP cos NP ditambah 1 NP.
Nah, untuk hasil akhirnya itu kita dapat menuliskan hasil dari A0-nya tadi dapat kita lihat hasil dari A0-nya itu setengah. Jadi kita tulis di sini setengah. Kita masukkan nilai dari nilai A-nya tadi dapat kita lihat di sini nilai A-nya yaitu dia bernilai 0. Jadi dia ditambah 0. Dapat kita lihat dia bernilai 0. Dia dikali AN sama dengan cos NWT karena 0 dikali cos NWT 0 dikali cos NWT sama dengan 0, jadi kita tulis hasilnya 0 ditambah hasil dari BN dikali sin NWT. Hasil dari BN-nya yaitu tadi dapat kita dapat yaitu min 1 per N min 1 per NP dikali cos NP ditambah 1 per NP. Kita masukkan kepada nilai BN-nya tadi di sini. Ditambah 1 per NP. Ini dikali sin NWT-nya. Nah, inilah hasil akhir dari deret Fourier yang didapat. Yaitu X domain waktu sama dengan 1 per 2 ditambah 0 ditambah min 1 per NP cos NP ditambah 1 NP dikali sinus NWT. Nah, inilah hasil akhirnya. Lalu kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu pada saat sinyal non-periodik. Kita menggunakan transformasi Fourier continue. Contoh soalnya, diberikan sinyal non-periodik. X domain T atau domain waktu sama dengan E pangkat min AT kali terhadap U domain T, di mana A lebih besar dari 0 dan U domain T-nya adalah fungsi step unit. Tentukan transformasi Fourier X domain F dari sinyal tersebut. Kita langsung masuk kepada persamaannya. Persamaannya yaitu untuk mencari sinyal frekuensinya yaitu X domain F atau frekuensi sama dengan integral dari min tak hingga ke tak hingga X domain T kali E min JWT terhadap DT. Inilah untuk rumusnya untuk mencari frekuensinya, untuk mengubah ke frekuensi domain frekuensi. Tadi di sini karena UT-nya itu sama dengan 0, untuk T lebih kecil dari 0, maka batas integralnya dari 0 hingga ke tak hingga. Kita masukkan persamaannya yaitu X domain F sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga. Kita masukkan dari persamaan XT-nya yaitu diberikan persamaan XT-nya itu E min AT. E pangkat min AT dikali E pangkat min JWT ini terhadap DT. X domain frekuensi sama dengan kita lakukan perkalian dari E pangkat min AT kali E pangkat min JWT. Karena dia sama-sama bernilai E, jadi bisa kita kalikan pangkatnya. Yaitu dapat pangkatnya itu yaitu X domain frekuensi sama dengan integral 0 hingga ke tak hingga E pangkat min dikali kita menjumlahkan pangkatnya, lalu kita mengeluarkan T-nya karena dia memiliki
sama-sama memiliki domain T atau domain waktu, jadi kita mengeluarkan domain waktunya. Jadi dia didapat yaitu min A tambah JW dikali T terhadap DT. Lalu setelah kita menjumlahkan pangkat dari E tersebut, hasil perkalian dari E tersebut, pangkatnya kita jumlahkan, lalu kita dapat mengintegralkan. Integral dari 0 hingga tak hingga ke dari E pangkat min A plus JW kali T terhadap DT, yaitu hasil dari integralnya yaitu 1 per min A plus JW dikali min A plus JW dikali E pangkat min A plus JW kali T atau waktu dengan batas 0 hingga batas tak hingga. Kita masukkan nilai batasnya terhadap domain waktunya, maka didapat hasilnya yaitu 1 per min A plus JW dikali E pangkat min A plus JW dikali batas tak hingganya tadi dikurang 1 per min A plus JW dikali E pangkat min A plus JW dikali batas waktu 0. Kita lakukan perkalian. Kita ketahui karena dia batas tak hingga, jadi dia mendapatkan nilai 0. Jadi dia di sini bernilai 0. Di sini semuanya. Karena dia pangkat E pangkat tak hingga, jadi dia bernilai 0. E pangkat tak hingga itu 0. Jadi 0 dikali 1 per min A plus JW dikali 0 sama dengan 0. Dikurang. Hasil dari kita lakukan perkalian dari 1 per kita lakukan perkalian pangkat ini terhadap waktunya yaitu didapat yaitu 1 per min A plus JW E pangkat 0. Seperti kita ketahui E pangkat 0 itu sama dengan 1. Setiap apapun yang bernilai pangkat 0 sama dengan 1. Jadi didapat hasilnya yaitu min 0 kurang 1 per min A plus JW dikali 1. Karena di sini kita lakukan perkalian 1 dikali 1 sama dengan 1. Di sini min dikali min sama dengan positif. Jadi kita menyesalkan hasil yaitu 1 per A plus JW. Begitulah hasil untuk mengubahnya ke domain frekuensi pada sinyal non-periodik. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga hasil presentasi saya dapat membantu atau penonton dapat memahami penjelasan saya. Terima kasih.